Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini ya kita masih meneruskan tentang marfu'atul asma atau isim yang dirofakkan atau di marfu' ya. Kemarin kita telah mengenal sedikit ya ini ya isim-isim yang dirofakkan ini, hanya nanti kita sekilas saja, nanti ada perinciannya setelah kita terangkan semua sedikit ya secara garis besar. Kita nanti akan perincian ya. Kemarin kita terangkan tentang mubtada dan khobar ya. Mubtada dan khobar itu kalau di bahasa Indonesia namanya SP ya, subjek dan predikat ya. Subjek dan predikat ya, itu mubtada khobar ya. Jadi mubtada itu sebagai subjek, khobarnya predikat ya. Seperti tadi Muhammad qaimun, Muhammad berdiri. Itu Muhammad sebagai mubtada, qaimun ya predikatnya ya, atau khobar. Jadi mubtada itu subjek ya, khobarnya itu predikat ya. Dan harus dirofakkan, dun Muhammadun qaimun ya. Qaimun bukan qaimin, bukan qaiman ya. Jadi harus qaimun. Dan juga kalau tunggal mubtadanya maka predikat juga harus tunggal. Muhammadun qaimun itu tunggal. Kalau mubtadanya itu dua ya, ganda, maka predikat juga ganda. At-talibani qaimani. Dua pelajar itu berdiri kedua-duanya ya. Jadi pakainya alif nun ya, karena musanna atau mana dua. Kalau mubtadanya itu jamak, maka predikatnya ataupun khobarnya juga harus jamak juga. Al muslimuna qaimuna ya. Seperti itu ya. Tadi sudah dijelaskan ya sekilas. Kemudian isim kana tadi ya. Jadi isim kana, jadi kana ini merupakan amil yang merubah atau merusak istilahnya ya, susunan dari mubtada khobar. Yang tadinya mubtada khobar ini rofak semua, ketika dimasukin kana maka ya khobarnya jadi nasab ya. Asalnya Muhammadun qaimun dimasuki kana Muhammadun ya, qaiman bukan qaimun lagi. Kenapa? Karena ada kana. Jadi kana ini merofakkan isim. Nah, Muhammad ini namanya isim ya, isim kana, dan menasabkan khobar ya. Dalam Al-Quran banyak wa kanallahu ghafuran ya, ghafurar rahimah. Wa kanallahu ghafurar rahimah ya. Dan adalah Allah ya, atau pernah atau tadi ya, ataupun adalah ya, Allah adalah ghafuran ya, maha pengampun, rahimah maha penyayang ya. Jadi awalnya itu rafa semua mubtada khobar, ketika dimasukin kana maka rubah ya khobarnya jadinya nasab ya. Ini karena kita sekilas dulu, nanti kita ada penjelasannya ya. Yang selanjutnya khobar inna ya, wa akhwatiha. Jadi akhwat ini artinya saudara-saudaranya. Jadi khobarnya inna dan saudara-saudaranya atau sejenisnya ya. Khobar ya, inna ini artinya sesungguhnya ya. Kita akan sekilas saja sekarang ya, karena nanti akan penjelasannya ya. Jadi tadinya Muhammadun qaimun dikasih inna atau anna sama ya. Inna, anna sesungguhnya artinya. Ya, inna Muhammadan qaimun. Itu bukan Muhammadun ya, Muhammadan. Inna Muhammadan qaim. Nah, kalau ini merubah isimnya inna ya. Dirubah menjadi nasab. Khobarnya rofa ya.
Muhammadun qaimun dimasukin inna, maka inna Muhammadan qaimun. At-talibani qaimani dikasih inna talibaini, nasab jadinya. Nasabnya dengan ya nun karena musanna ya, makna dua. Al-muslimuna qaimuna ya, dimasukin innal muslimina ya. Bukan muslimuna lagi karena ada inna. Seperti contoh syahadat ya. Asyhadu anna Muhammadan, bukan Muhammadun ya. Karena ada inna. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bukan Rasulullah ya. Asyhadu anna Muhammadan ya, itu nasab ya. Rasulullah itu rafa ya, karena khabarnya inna itu rafa ya. Khabar inna di sini rafa. Jadi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu kan ya. Muhammadan Rasulullah, bukan Rasulullah ya. Jadi asyhadu anna tadinya Rasulullah ya, tadinya dikasih anna Muhammadan, asal Muhammadur Rasulullah asalnya ya. Muhammadun Rasulullah dikasih anna Muhammadar Rasulullah ya. Jadi yang rafa itu khobarnya. Kalau tadi kebalikannya, kalau kana yang rafa itu isimnya, khobarnya nasab. Kalau ini inna yang rafa itu khobarnya, sedangkan isimnya itu nasab ya. Nah, ini sekilas nanti kita jelaskan ya. Kemudian ada namanya fa'il ya. Ini fa'il ini pada jumlahnya jumlah fi'liyah biasanya ya. Jadi jumlah fi'liyah itu diawali dengan fi'il ya, fi'liyah gitu ya. Contoh ya. Jadi fa'il itu pelaku artinya ya. Jadi daraba Muhammadun Zaidan. Jadi Muhammad telah memukul, asal katanya telah memukul Muhammad ke Zaid ya. Jadi susunannya begitu kalau jumlah fi'liyah ya. Jadi yang pelaku ya itu namanya fa'il, maka harus dirofa Muhammadun, bukan Muhammadan, Muhammadin ya. Ya, ini contoh dari yang wajib dirofakkan ya. Contoh lagi daraba Muhammadun at-talibaini. Nah, Zaidan itu objek ya. Objek itu maf'ul bih bahasa ininya. Ya. Jadi setiap fa'il ya itu dia akan dirofakkan ya. Nah, fa'il ini ada yang jelas ya, yang aktif ya, daraba Muhammadun Zaidan. Ada yang pasif. Nah, kalau pasif namanya majhul, fi'il majhul ya. Misalkan telah dipukul Muhammad. Nah, ini beda ya. Itu namanya pasif, dipukul ya. Kali ini Muhammadun daraba ya, atau daraba Muhammadun ya. Muhammad telah memukul Zaid ya. Nah, ini ya fa'il. Nah, cara ini perbedaan antara fi'il madhi maklum dengan fi'il madhi majhul. Dari cara merubah fi'il yang aktif menjadi pasif ya. Namanya naibul fa'il ya. Kalau yang pasif, nah ini ya. Doroba dirubah menjadi pasif, jadinya duriba. Doroba memukul, duriba dipukul ya. Ini ya contohnya. Doroba ya. Mereka dua orang memukul ya. Duriba, dua orang dipukul. Ini patokan untuk merubah yang tadinya fi'il yang maklum menjadi fi'il yang majhul, ataupun yang tadinya aktif menjadi pasif. Cara merubahnya begini ya. Tadinya dari dirubah harokat awalnya di kasroh, di doma harokat awalnya di kasroh, huruf yang kedua ya. Jadi dirubah harokat huruf yang
pertama dengan dhamma, ya, kemudian huruf kedua dengan kasroh, ya. Jadi yang asalnya doroba, ya, dia memukul, dirubah, ya, jadinya duriba, artinya dipukul, dia dipukul, ya. Ya, kemudian doroba, dua orang memukul. Nah, kalau duriba, dua orang dipukul. Dorobu, ya, mereka memukul, tapi duribu, mereka dipukul, ya, diganti harokat huruf pertama dan huruf kedua, ya. Dorobat, dia perempuan memukul. Doribat, ya, dia perempuan dipukul, ya. Ya, ini dorobata, ya, dan seterusnya, ya. Jadi caranya begitu, cara merubah pada fi'il madi itu. Fi'il madi itu fi'il yang atau kata kerja yang telah lampau, ya. Jadi caranya huruf pertama itu dirubah menjadi dhamma harokatnya, huruf kedua dirubah menjadi kasroh, maka jadinya pasif atau dipukul, ya. Jadi yang tadinya memukul jadinya dipukul, ya. Dakhala, ya, apapun pergi, ya. Dhahaba, doroba, memukul, ya, contohnya, atau nasoro itu artinya menolong, nusiro artinya ditolong, ya. Nah, ini cara merubah fi'il, ya, fi'il madhi yang telah lampau, yang tadinya aktif menjadi pasif, ya, atau dikenal dengan, ya, majhul, ya, fi'il majhul, fi'il madhi majhul. Contoh di sini ada futiha al-babu, ya. Fataha, membuka. Kalau futiha, dibuka, telah dibuka, al-babu, pintu, ya. Pintu telah dibuka. Nah, ini menjadi pasif, ya. Nah, ini cara merubahnya, ya. Cara merubah yang tadinya fi'il yang pasif menjadi fi'il yang aktif menjadi fi'il yang pasif, ya. Nah, kalau dalam fi'il mudhari', ya, yang tadinya yadribu, dia sedang memukul, dirubah menjadi pasif ataupun majhul, jadinya di dhammah awal, ya, dan di fathah, ya, huruf yang ketiga. Yadribu menjadi yudrobu, ya. Dan yadribani jadi yudrobani, ya. Yadribuna menjadi yudrobuna, ya. Yadribu artinya dia sedang memukul, tapi diganti yudrobu, maka dia sedang dipukul, ya. Yadrimani, dua orang laki-laki, ya, sedang memukul. Yudrobani, dua orang laki-laki sedang dipukul, ya. Yadribuna, mereka laki-laki sedang memukul. Yudrobuna, ya, mereka laki-laki sedang dipukul. Nah, ini bedanya, ya. Jadi cara merubahnya seperti itu. Jadi huruf, ya, mudhari' atau ya ini, ya, yang awal yaitu di dhamma, huruf yang ketiga di fathah, ya. Jadi kalau fi'il madhi tadi, ya, huruf pertama di dhamma sama huruf yang kedua di kasroh. Nah, ini perbedaannya, ya, cara merubah fi'il mudhari' yang aktif atau yang maklum menjadi fi'il mudhari' yang pasif, ya. Ya, di biasanya. Nah, ini tadi, ya, naibul fa'il tadi, ya. Jadi naibul fa'il ini jatuh setelah fi'il mudhari' majhul tadi, pasif, ya. Jadi duriba Zaidun, Zaid telah dipukul, ya. Duriba jadinya doroba, ya. Doroba Zaidun artinya Zaid telah memukul, tapi kalau dirubah duriba Zaidun, Zaid telah dipukul, ya. Nah, terus contoh lagi duriba at-talibani, juga marfu', ya. Telah dipukul dua orang belajar. Kalau doroba at-talibani, ya,
Dua orang pelajar telah memukul. Tapi kalau tadi dirubah ya harokatnya, duriba at-talibani ya. Jadi sama-sama rofa ya, Zaidun apapun fa'ilnya ya. Nah ini namanya naibul fa'il. Naibul fa'il ini adalah fa'il yang jatuh setelah fi'il majhul atau yang setelah kata pasif ya, kata kerja pasif itu namanya naibul fa'il ya. Nah yang terakhir yang dirofakkan ada at-tabi' lil marfu', pengikut isim yang dirofakkan untuk marfu' ya. At-tabi' lil marfu' adalah isim yang datang setelah isim marfu' yang juga ikut marfu', ikut rofa' juga ya. Karena mengikuti isim sebelumnya. Ada 4 jenis. Ada na'at sifat ya. Ada taukid penekanan ya. Ada ataf ya. Huruf ataf ya, menggabungkan ya. Ada badal mengganti ya. Contoh na'at, ja'at talibu al-alimu ya. Telah datang at-talibu pelajar, al-alim. Nah ini al-alim namanya na'at atau sifat ya. Ya. Jadi yang berilmu ya. Jadi telah datang pelajar yang berilmu. Nah, yang disoroti di sini adalah naatnya ini. Naat ini ya sifat dari talibu, maka harus dirofa juga. Bunya rofa, maka munya juga rofa ya. Itu namanya naat ya. Kemudian yang kedua, ja'at talibu nafsuhu, penekanan ya. Jadi penekanan dari fa'il ya. Jadi telah datang pelajar dirinya sendiri ya. Sendirian maksudnya. Nafsuhu ya, dirinya ya. Penekanan nafsuhu ini sebagai penekanan ya. Contoh lagi, ja'at talibu wa Zaidun. Nah, ini penggabungan telah datang pelajar dari Zaid. Zaid di sini adalah ataf ya, ikut ya bersama dengan talib ya, namanya ataf, bergabung dengan talib ya, namanya atof ya. Yang selanjutnya badal ini adalah pengganti ya. Qalal imamu Malik, Imam Malik ya, ini yang maksud dengan imam di sini adalah Imam Malik ya, maka Malikun itu adalah badal pengganti ya. Yang dimaksud qalal imam, telah berkata sang imam. Siapa itu sang imam? Malik ya, Imam Malik ya nih. Nah ini Malik ini disebut dengan badal pengganti ya. Jadi yang dimaksud imam di sini adalah Imam Malik ya. Banyak yang lain. Nah ini ya huruf apapun isim yang mengikuti ya isim yang dimarfu' atau dirofakkan ya. Jadi seperti tadi ya, ja'at talibu ya, telah datang talib ya, pelajar, al-alim sifat ya. Jadi ada naat, ada naat, ada taukid, ada ataf, ada badal, ada 4 ya isim-isim yang mengikuti ya, isim yang dimarfu' sebelumnya ya. Jadi mengikuti yang sebelumnya. Ini namanya tabi' lil marfu' ya. Ya. Contoh kita dalam surat Al-Fatihah ya. Alhamdu itu mubtada ya. Segala puji itu mubtada karena di awal ya. Maka du ya. Kemudian lillahi, bagi Allah. Kenapa hi bukan hu? Kan khobar. Nah, karena lillahi itu ada huruf jarnya. Lillah itu asalnya li Allah ya. Karena disambung dari lillahi, bagi Allah. Ada li ya. Li tambah Allah jadinya lillah. Maka jar lillahi, bukan lillahu ya, karena ada huruf jar. Nah, setelah itu ada namanya tadi sifat ya, Rabbil alamin ya. Ini yang Rabbil yang mengikuti lillahi, Rabbil alamin. Nah, ya. Kemudian lagi sifat lagi ar-rahmani, bukan rahmanu, karena mengikuti tadi lillahi ya. Maka jar semua ya.
Ya. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Maliki, ya semua syiar karena mengikuti lillahi, ya. Di sifatnya, ya, sifat atau naat, ya. Nah, ini contoh, ya. Nah, ini ya, jadi yang nanti kita akan rinci satu persatu, ya. Nah, ini ya, kita simpulannya ketujuh sebab-sebab yang menjadikan i'rabnya selalu marfu'. Hanya kita bahas secara global, ada perinciannya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, ya. Terus ini kita cukupkan hafalan terlebih dahulu bentuk-bentuknya dan hal-hal yang perlu kita hafalkan seperti bentuk-bentuk fi'il majhul, ya. Jadi cara tadi fi'il madi kalau di majhul dibuat pasif maka dirubah, ya. Harokat huruf pertama dhamma, harokat kedua kasrah. Kalau fi'il mudhari' harokat pertama huruf pertama di dhamma, harokat ketiga di fathah. Nah, ini cara merubah kepada fi'il majhul, ya. Bagaimana dalam bahasa ini ada isim yang i'rabnya selalu marfu', di sana ada juga isim yang selalu mansub dan selalu majrur. Adapun pembahasan yang kita sampaikan ada pertemuan yang akan datang. Jadi sekarang baru marfu' dulu, nanti ada mansub, ada majrur, ya. Nah, demikian ya. Kita akan nanti perinciannya pada pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan doa konfirmatif. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.